Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Dwi Mawarni dengan NIM V1323033. Jadi di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan oleh Pak Lutfi dalam mata kuliah Advertising and Promotion Practice. Untuk yang pertama, jadi Advertising and Promotion Practice ini merupakan ujung tombak dari marketing. Selanjutnya, kita akan membahas IMC. Jadi, IMC ini merupakan proses bisnis strategi yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, mengeksekusi, dan juga mengevaluasi brand communication secara jelas dan juga konsisten, serta meyakinkan di mana setiap pesan-pesan yang harus disampaikan ini tuh harus menyampaikan product positioning, value position, and strategi pemasaran dari suatu merek tersebut. Kemudian di sini ada beberapa kategori dari IMC. Yang pertama itu ada sales promotion. Jadi, sales promotion itu tujuannya apa sih? Sales promotion itu tujuannya untuk memicu pembelian secara langsung. Yang kedua ada advertising yang tujuannya untuk membangun awareness sehingga produk yang kita jual itu bisa terkenal. Selanjutnya ada brand visibility, yaitu membangun awareness. Biasanya tuh kayak iklan di TV. Terus ada public relation, itu menjaga image. Yang selanjutnya ada digital platform. Dan yang terakhir itu ada personal kontak. Nah, idealnya semua hal itu tuh, semua kategori itu dilakukan secara bersamaan. Nah, selanjutnya uh, saya akan menyebutkan apa aja sih yang termasuk ke dalam advertising, sales promotion, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, itu ada advertising. Jadi, apa yang termasuk ke dalam advertising itu ada TV, radio, kemudian newspaper, dan juga magazine. Terus yang kedua ada sales promotion. Jadi yang termasuk ke sales promotion itu seperti diskon, kupon, terus buy one get one, terus free sample, loyalty program, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada uh, brand visibility. Apa aja sih yang termasuk ke brand visibility? Jadi yang termasuk ke brand visibility itu ada product placement, ada venue identification, dan juga event sponsorship. Yang keempat itu ada public relation. Yang termasuk ke public relation itu ada media conference, press kit, ada content distribution. Yang selanjutnya itu ada digital platform. Yang termasuk itu ada website, sosial media, mobile app, dan juga email. Yang selanjutnya itu ada personal kontak. Ya, apa aja sih yang termasuk ke dalam personal kontak? Yang pertama itu ada sales people, yang kedua itu ada contact center, yang ketiga itu ada customer service. Yang selanjutnya, saya akan uh, membahas materi tentang advertising. Jadi, advertising itu apa sih? Advertising merupakan komunikasi persuasif untuk tujuan tertentu. Biasanya advertising ini akan menargetkan audiens yang sesuai dan juga membutuhkan biaya untuk menyampaikan pesan melalui sebuah media. Dan biasanya itu tujuan utamanya untuk membuat, menyampaikan, dan juga menciptakan pesan persuasif yang akan mempengaruhi persepsi dan juga kebiasaan atau behavior dari si konsumennya. Di mana persepsi ini tuh bakal membuat kita menganggap kayak kalau misalnya Uniqlo ini tuh lebih bagus daripada Dagadu. Nah, advertising ini tuh biasanya dilakukan dengan berbayar dulu biar semuanya itu tahu. Baru setelahnya bakal pakai iklan yang organik. Tapi biasanya itu tuh
iklannya ini tuh bukan cuma sekedar produk, tapi juga layanan, lokasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, uh, kita akan membahas sales promotion. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sales promotion? Sales promotion ini merupakan metode untuk memotivasi konsumen dalam melakukan pembelian baik secara produk maupun jasa. Lebih tepatnya itu untuk mendorong konsumen melakukan pembelian yang sangat diperlukan seperti diskon yang biasanya tuh dilakukan dalam apa ya periode waktu yang terbatas, misalnya kayak cuma 1 minggu atau 2 hari 3 hari kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada public relation. Jadi apa sih yang dimaksud dengan public relation? Public relation ini merupakan uh, gimana caranya kita untuk mengembangkan, menjaga, melindungi, meningkatkan persepsi pengguna terhadap brand yang kita punya. Terus beberapa kategori dari public relation itu sendiri itu ada media relation, ada community relation, ada government relation, dan juga employee relation. Yang selanjutnya itu ada brand visibility. Jadi brand visibility itu tuh apa sih? Brand visibility itu tuh gimana caranya brand kita tuh ada di tengah-tengah konsumen tapi secara halus gitu. Jadi iklannya tuh nggak kelihatan. Misalnya iklan McD itu kan biasanya pakai filantropi. Filantropi itu iklan yang membantu atau kayak ngasih bantuan gitu. Jadi iklannya itu tuh iklan si McD ini tadi kayak eh, pakai iklan yang mau didonasiin, bisa kayak hasil penjualannya itu tuh misalnya mau didonasiin ke Palestina atau ya lain sebagainya gitulah. Nah, contoh dari brand visibility itu sendiri ada product placement, ada naming right, ada sponsorship, ada future praiser, dan juga ada street games, dan yang terakhir itu ada yang tadi udah aku sebutin yaitu filantropi. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang digital platform. Jadi digital platform itu tuh udah jadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu, kayak sosial media dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya itu ada personal kontak. Jadi personal kontak itu apa sih? Jadi personal kontak itu kayak ChatGPT dan lain sebagainya. Mau gimana pun kita tetap butuh kontak manusia gitu. Nah, setelah itu, kita akan membahas tentang uh, message konsistensi. Jadi, message konsistensi ini tuh semua pesan yang kita sampaikan itu harus konsisten dan biasanya viral, tapi itu cuman kayak sementara gitu doang. Nah, di message konsistensi ini juga ada kayak 3 lingkaran gitu yang bentuknya tuh kayak gini, kelihatan nggak? Gini. Nah, jadi yang di bagian atas sebelah sini tuh namanya paid media, terus yang sebelah kiri itu ada own media, dan yang terakhir itu ada earn media. Yang biasanya paid media itu tuh apa ya, kayak ya media berbayar gitu. Terus yang earn media yang paling bawah itu biasanya itu yang didapetin tuh kayak banyak yang suka, banyak yang repost, terus banyak yang nge-share gitu. Terus yang selanjutnya kita bakal bahas advertising and brand content. Jadi di advertising and brand content itu ada 3. Yang pertama itu ada multiple message. Biasanya itu tuh misalnya kayak kita tuh beda bahasa tapi pesan yang mau disampaikan itu tuh intinya sama gitu. Terus yang kedua itu ada different media, dan yang ketiga itu ada relate activating. Yang selanjutnya kita akan membahas IMC, industry structure. Nah, yang uh, mungkin bisa kita lihat dulu gambarnya. Ini kayak gini. Mhm. Ya, ini yang sebelah kiri.
paling pojok sebelah sini itu ada advertiser, yang sebelah sininya ada agensi, yang selanjutnya itu yang ketiga ada media, dan yang keempat itu ada supplier. Jadi yang pertama itu kita bakalan bahas advertiser. Jadi advertiser itu tuh yang punya uang dan yang membuat final decisional. Terus yang kedua itu ada agensi. Agensi ini tuh biasanya bikin konsep iklan dan juga biasanya kayak menghubungin artis gitu. Terus yang ketiga itu ada media. Eh, dari agensi itu biasanya dari agensi itu turun ke bawah itu ada supplier. Biasanya supplier itu tuh yang membuat dan juga menyediakan konten tadi dari yang ide konsepnya si agensi tadi. Terus media itu yang punya hak buat menerbitkan gitu kayak televisi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan membahas customer journey. Jadi journey itu awalnya uh, yang pertama itu rekognisi kebutuhan, yang kedua itu mencari opsi, yang ketiga melakukan perbandingan, yang keempat memutuskan pilihan, dan yang kelima itu purchase decision. Nah, jadi customer journey itu merupakan suatu rangkaian ataupun proses ketika dimulai dengan kebutuhan yang dirasakan atau keinginan yang diekspresikan dan juga diakhiri dengan pembelian produk ataupun layanan. Nah, terus di sini ada juga jenis-jenis dari customer journey. Journey itu sendiri. Yang pertama itu ada AIDA model, yang kedua ada sales funnel, yang ketiga itu ada atribut model. Jadi di sini yang pertama kita bakal membahas tentang AIDA. Jadi AIDA itu merupakan usaha yang muncul untuk mengukur awareness yang kita lakukan. Ketika kita lagi bikin konten, itu biasanya pakai AIDA juga gitu buat bikin kayak copywriting dan lain sebagainya. Eh, AIDA itu tuh singkatan dari apa sih? Jadi AIDA itu A-nya awareness, I-nya interest, D-nya itu desire, yang A-nya itu ada action. Terus yang kedua kita akan membahas sales funnel. Yang kedua ini sales funnel ini merupakan turunan dari AIDA gitu. Biasanya itu diadopsi untuk apa ya platform digital gitu. Yang ketiga kita akan membahas attribution model. Attribution model itu dibentuk untuk menggabungkan dari AIDA model dan juga sales funnel supaya lebih efektif. Nah, yang pertama nih, AIDA model itu biasanya, ini kita balik lagi membahas yang AIDA model. Jadi AIDA model ini bentuknya segitiga terbalik. Ya, gimana ya bentuknya? Kayak gini. Jadi gini bentuknya si siapa? AIDA model ini tadi karena semakin mengerucut jadi kayak banyak yang nonton, banyak yang kena awareness gitu loh, tapi belum tentu dia itu akan melakukan action atau kayak membeli dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas sales funnel, yaitu tofu, mofu, dan juga bofu. Jadi tofu, yang pertama itu ada tofu. Tofu ini adalah top of the funnel. Nah, biasanya di sini tuh kayak objektifnya gitu buat meningkatkan traffic dari aplikasi, web, ataupun akun dari sebuah brand. Yang kedua itu ada MOVO. Jadi MOVO itu middle of the funnel yang biasanya itu kayak interest atau desire. Biasanya itu kayak udah dari yang TOEFL tadi dia kayak muncul minat minat apa ya minat untuk mencari tahu pengen kayak oh ini apa sih gitu terus jadi kayak keinginan wah aku pengen beli gitu terus yang selanjutnya yang ketiga itu ada BOFU ini bottom of the funnel. Biasanya itu dari desire ke action biasanya itu kayak udah punya keinginan nih terus kayak beli nggak ya coba cari tahu dulu lah gitu terus habis itu nanti dia bakalan kayak melakukan actionnya kayak ya udah dia beli gitu.
dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, biasanya tuh biaya yang paling banyak dihabisin tuh di tofu gitu. Nah, jadi ketika kita udah kayak eh, ngabisin banyak biaya nih di tofu untuk membangun kayak brand awareness kita, terus kayak ngiklanin ini terus segala macam bla bla bla, dan lain sebagainya. Terus di bagian MOVU-nya nih. Nah, ketika kayak konsumennya itu tuh udah aware, biasanya tuh kayak dia kan akan dia tuh bakalan punya keinginan gitu untuk memiliki ataupun mencari tahu gitu. Dan akhirnya setelah itu pembeli bakal mengikuti keinginannya untuk membeli ataupun sekedar apa ya kayak mencari tahu lebih banyak gitulah. Terus yang selanjutnya kita akan membahas istilah tofu, mofu, dan juga tofu. Yang pertama itu ada tofu. Tofu itu biasanya disebut juga dengan awareness stage. Biasanya itu kayak apa ya, dia mencakup ke audiens yang luas, terus kayak paling umum gitulah, dan dia tuh paling nggak siap buat melakukan konversi. Terus yang kedua itu ada MOVO atau consideration stage. Biasanya tuh di sini tuh kayak bagian-bagian di mana siapa aja sih audiens yang ditargetin, terus kayak dia tuh memiliki pesona untuk pembeli gitulah, dan apa ya, mungkin aja udah menjadi prospek. Terus di BOFU atau decision stage ini audiensnya tuh kayak lebih sempit, MQL atau SQL gitu. Terus biasanya tuh apa ya kayak siap untuk dibeli gitu. Terus yang selanjutnya itu ada brand evangelist. Nah, ini tuh setelah pembelian gitu. Jadi pelanggan sebelumnya nih kayak mulai bangun relasi gitu sama kita, terus kayak merekomendasiin ke orang lain, ini produknya bagus dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang attribution model. Jadi, attribution model ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep touch point atau titik sentuh. Nah, attribution model ini uh, dalam membuat kerangka kerjanya untuk analisis di titik sentuh itu harus mencakup media tradisional, media digital, kemudian ada promosi penjualan, ada hubungan masyarakat, ada visibilitas merek, ada kontak pribadi, IMC, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur rencana IMC. Jadi, semua perusahaan itu memiliki struktur pasar, pola informasi pelaporan, dan juga kebutuhan persaingan yang berbeda. Namun, rencana IMC ini harus sesuai dan mendukung tujuan dari strategi pemasarannya. Kemudian ada bagian-bagian dari rencana IMC. Yang pertama itu ada marketing research, ada segmentation strategis, ada target audience, ada IMC objective, ada budget allocation, ada content message strategis, ada pathway delivery strategis, ada juga performance measurement. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada marketing riset. Jadi, perencanaan IMC ini selalu dimulai dari riset karena banyak sekali keputusan komunikasi kreatif yang sifatnya itu objektif. Maka kita tuh butuh data dan juga logika yang sesuai untuk menentukan target audiens dan lain sebagainya. Kemudian ada 4 bagian utama di dalam riset IMC. Yang pertama itu ada riset konsumen, ada riset produk, ada riset pasar, dan juga ada riset komunikasi. Di mana setiap jenis dari riset ini memberikan sudut pandang yang berbeda untuk perencanaan yang efektif. Selanjutnya yang kedua itu ada strategi segmentasi, di mana merek itu akan
di mana merek itu tidak akan dirancang untuk menjangkau semua orang. Jadi terdapat banyak sekali perbedaan antara pembeli, bukan hanya dari segi demografi, tetapi juga dari segi kebutuhan dan juga psikologis. Oleh karena itu, kita tuh penting untuk mengidentifikasi setiap individu yang memiliki probabilitas tinggi untuk membeli produk. Karena mereka yang memiliki probabilitas tinggi ini tadi akan menjadi pembeli yang paling potensial untuk brand kita. Faktor lainnya itu mencakup lokasi geografis dan juga kebiasaan dari penggunanya. Selanjutnya, yang ketiga, yang ketiga kita akan membahas target audience. Jadi target audience ini tuh apa sih? Target audience merupakan kelompok konsumen yang paling mungkin membeli produk layanan yang mencakup deskripsi spesifik tentang perbedaan antara orang-orang yang tertarik dan juga tidak tertarik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada usia, ada pendapatan, ada jenis kelamin, dan juga ada status pernikahan. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang communication objective. Jadi, kompleksitas IMC ini mengharuskan masing-masing dari 6 strategi utama memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan yang pertama itu ada tujuan periklanan didasarkan pada satu model tradisional seperti piramida atau calon pembelian di mana persentase ditetapkan untuk setiap tahap. Yang kedua itu ada tujuan promosi penjualan yang terhubung dengan tindakan ataupun respon tertentu dengan bentuk pengukuran lain seperti jumlah kupon yang ditukarkan, entry dalam antrian, atau kunjungan langsung ke toko retail. Yang ketiga itu ada tujuan hubungan masyarakat yang dikaitkan dengan nilai liputan media gratis yang diterima khususnya itu di jumlah ruang ataupun waktu dikalikan dengan biaya iklan dengan jumlah yang sama. Yang keempat itu ada tujuan visibilitas merek yang melibatkan exposure produk ataupun layanan melalui metode selain iklan tradisional ataupun promosi penjualan dan hubungan masyarakat. Yang kelima itu ada tujuan kontak pribadi yang terkait dengan fungsi spesifik yang terlibat. Contohnya itu kontak penjualan akan mencakup jumlah janji, temu per minggu, ataupun presentasi yang dilakukan kepada calon pelanggan. Yang keenam itu ada sasaran digital, yaitu sasaran digital ini tuh yang paling kompleks dan dari aktivitas. Jadi sasaran digital ini tuh merupakan yang paling kompleks di antara aktivitas IMC lainnya. Metode pengukurannya itu tuh baru dan hanya relevan untuk media ataupun platform digital. Yang selanjutnya itu ada budget allocation. Elemen inti dari keputusan ini selalu melibatkan perkiraan penjualan dan metode yang digunakan untuk membuat perhitungan ini. Biasanya rasio iklan terhadap penjualan industri merupakan angka dasar yang digabungkan dengan usulan kenaikan atas penurunan dari presentation. Selanjutnya, ada alokasi dana IMC. Pertama-tama ditampilkan dalam bentuk persentase, lalu angka itu sesuai dengan 6 strategi. Yang pertama itu ada periklanan, promosi penjualan, visibilitas merek, platform digital, hubungan masyarakat, dan juga komunikasi personal. Yang selanjutnya itu ada strategi pesan kreatif. Pengembangan konsep dari pesan kreatif ini harus didasarkan pada posisi merek serta proposisi nilainya. Tantangannya itu menjaga konsistensi tidak hanya untuk pengembangan konten merek, tetapi juga untuk pesan persuasif merek yang akan disampaikan melalui berbagai platform. Kemudian harus ada keseimbangan antara kreativitas dan juga pragmatisme. Nah, selanjutnya konflik itu muncul biasanya ketika ide kreatif menjadi bentuk hiburan dan tidak menyertakan informasi tentang merek. Sangat penting bahwa manfaat merek ataupun proposisi nilai tertanam dalam proses penceritaan.
Kebutuhan dan keinginan konsumen itu juga harus menjadi prioritas bagi pesan-pesan merek yang akan disampaikan melalui setiap jalur komunikasi. Yang selanjutnya itu ada strategi penyampaian media. Ada dua pilihan untuk beriklan, yaitu media lama dan juga media digital. Media lama itu meliputi seperti televisi, radio, majalah, newspaper, dan lain sebagainya. Seperti kayak misalnya brosur yang ditempel-tempel di jalan dan lain sebagainya. Kemudian kalau media digital itu biasanya melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tantangannya itu menjangkau konsumen yang ditargetkan dengan anggaran yang disediakan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari kedua pilihan media tersebut. Terdapat keragaman kendaraan media dalam setiap kategori. Tetapi jumlah total orang yang dijangkau oleh masing-masing kendaraan media ini sangat bervariasi, yang mempengaruhi juga dalam biaya media. Oleh karena itu, perencanaan metodis yang dan akurat diperlukan untuk memastikan penempatan sumber daya keuangan itu bisa tepat. Yang selanjutnya itu ada metrik kinerja. Jadi kinerja itu diukur berdasarkan pencapaian tujuan-tujuan yang terpisah. Karena ada banyak sekali komponen utama dalam setiap kategori. Maka ada beberapa tujuan yang dimonitor dan dievaluasi. Sebagai contoh, kinerja di iklan lama itu dapat diukur dengan penelitian berdasarkan model AIDA, sedangkan di iklan digital itu berfokus pada kunjungan situs web, klik tayang, dan juga waktu pada halaman. Tujuan pemasaran juga dapat dimasukkan ke dalam proses pengukuran volume penjualan ataupun mata uang atau unit produk, pangsa pasar, profitabilitas, dan metrik laba atas investasi atau ROI. Yang selanjutnya ini ada materi IMC objektif dan juga budget. Budget atau anggaran merupakan salah satu hal yang paling banyak dialami oleh para pemasar ataupun marketing. Metode pendanaan dan pengalokasian keuangan sumber daya. Yang pertama, itu ada manajer pemasaran yang selalu memberikan penekanan pada rencana untuk menyusun program dan juga kegiatan mereka sepanjang tahun. Yang kedua itu ada memperkirakan biaya. Nah, memperkirakan biaya ini melibatkan gabungan biaya program, kemudian acara dari kegiatan yang direncanakan, kemudian untuk iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, visibilitas merek, platform digital, dan juga kontak pribadi. Kemudian, iklan merupakan komponen terbesar dari perkiraan biaya yang diikuti oleh promosi penjualan dan juga visibilitas dari merek. Selanjutnya itu ada metode perhitungan dari anggaran. Metode-metode ini meliputi pola historis, kemudian ada peningkatan tahunan, rasio industri, presentasi penjualan, harga per unit, MC, model media, nilai tambah kompetitif, titik impas, dan masuknya merek baru. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, itu ada pola historis, metode tercepat, termudah, dan paling sederhana. Namun, metode historis ini paling sering digunakan karena sebagian besar orang yang terlibat itu tidak mengetahui cara lain. Kemudian yang kedua ada peningkatan tahunan. Metode ini cukup mudah dan juga sederhana. Contohnya, IMC tahun lalu anggarannya 40 US dollar dan 10% ditambahkan untuk peningkatan pengeluaran dan inflasi, maka anggaran baru menjadi 44.000 US dollar. Yang ketiga itu ada rasio industri. Produk dan layanan dalam industri ataupun kategori bisnis yang sama itu memiliki pola pengeluaran iklan dan anggaran promosi yang serupa. Contohnya, industri makanan cepat saji memiliki rasio 9:1. Berdasarkan rata-rata dari masing-masing pesaing utama sekitar 9 juta US dollar dalam bentuk iklan itu dibelanjakan untuk setiap 81 juta US dollar penjualan. Yang keempat itu ada persentase penjualan. Metode penganggaran ini secara langsung terhubung dengan angka internal perusahaan dan persyaratan pemasaran keuangan. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, ada jumlah tetap dari per unitnya. Jadi, metode ini tuh sangat cepat dan juga mudah. Cukup kalikan saja perkiraan jumlah unit yang diharapkan
terjual dengan jumlah per unitnya. Jadi misalnya, total 135.000 lampu dengan harga 20 US dollar per unit menghasilkan anggaran sebesar 2.700.000 US dollar. Meskipun jumlah per unit juga merupakan keputusan yang sewenang-wenang, sejumlah faktor perlu dipertimbangkan seperti sejarah sebelumnya, aktivitas persaingan, keterjangkauan, dan juga nilai produk ataupun layanan. Biasanya semakin tinggi harga jual ecerannya ataupun jual edarannya, itu akan semakin besar biaya tetap per unitnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada strategi pangsa pasar. Kekuatan sebuah merek itu terdapat terhadap produk pesaing dapat digambarkan dengan berbagai cara, tetapi salah satunya adalah pangsa pasar. Jika metode perencanaan anggaran ini digunakan, maka merek yang sama itu diharapkan juga ikut menyumbang persentase yang hampir sama. Penjualan pasar ini dibandingkan dengan iklan tergantung pada banyaknya variabel yang lain. Tujuan IMC. Nah, inti dan model ini merupakan serangkaian tahapan termasuk model kesadaran yang meliputi sikap, minat beli, dan juga tindakan. Meskipun label dan tahapannya mungkin beda, tapi metode dasar untuk bergerak menuju level yang paling atas ataupun terbawah itu tetap konsisten. Yang selanjutnya itu ada model media. Jadi pembelian media terprogram ini didukung oleh algoritma prediktif. Nah, cara baru yang kuat dan dinamis untuk menganalisis, memilih, membeli, dan juga memasang iklan secara bersamaan. Yang selanjutnya itu ada program perangkat lunak komputer canggih. Nah, perangkat lunak ini berjalan 24 jam sehari mengikuti aturan keputusan yang ditetapkan pengiklanan. Model ini biasanya itu digunakan untuk perusahaan besar dengan anggaran raksasa serta agensi yang melayani perusahaan mereka. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Nah, metode anggaran ini tuh mendekati dengan strategi yang lebih agresif. Metode ini tuh dirancang biasanya untuk membelanjakan lebih banyak daripada merek yang lain. Jumlah yang lebih besar itu daripada yang dipasang terdekat. Yang selanjutnya itu ada titik impas atau break even point atau BP. Nah, untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual, uh, ini tuh kita akan memastikan bahwa total pendanaan sesuai dengan total biaya. Terus iklan yang masuk ke dalam hmm, persamaan ini itu tuh perannya biasanya variabel biaya yang paling penting dan biasanya itu bisa dimodifikasi untuk meningkatkan ataupun menurunkan penjualan dari per unit basisnya. Nah, selanjutnya itu ada masuknya merek baru. Masuknya merek baru ini tantangannya itu tuh sangat berbeda untuk merek baru dibandingkan dengan merek yang udah ada. Nah, biasanya itu juga menggunakan metode yang udah terbukti untuk menghasilkan anggaran. Hal ini membutuhkan penelusuran daftar dan pemilihan alternatif terbaik. Prosesnya itu dimulai dengan memeriksa tujuan IMC berdasarkan beberapa tingkat dari hipotesis dan kemudian mengacu pada beberapa pendekatan yang berorientasi pada pemasaran. Yang selanjutnya itu ada algoritma prediktif. Jadi penggunaan kecerdasan buatan adalah metode yang paling ampuh untuk mengantisipasi perilaku konsumen. Sistem ini tuh memanfaatkan informasi dan aktivitas sebelumnya seperti pencarian online untuk produk dan layanan, kemudian menghitung probabilitas dari pola yang berulang. Hal ini mencakup frekuensi dari tindakan, waktu perilaku, dan ataupun ataupun konsistensi lain dari perilaku si konsumennya. Nah, yang selanjutnya itu ada menulis tujuan IMC.
Nah, tujuan ini tuh dianggap sebagai sasaran yang dapat dicapai. Tapi tujuannya itu tuh lebih dari sekedar itu. Sasarannya itu harus memiliki angka yang spesifik sebagai bagian dari tujuan. Jika tidak, maka tidak mungkin untuk mengukur dan menetapkan apakah tindakan yang diambil itu tuh bisa berhasil atau tidak. Nah, persyaratan untuk tujuan IMC ini tadi meliputi pengukuran kriteria, kerangka waktu, pembatasan, anggaran, dan juga nomor spesifik. Nah, persyaratan ini tuh harus disetujui oleh semuanya. Yang selanjutnya itu ada strategi alokasi anggaran. Jadi perubahan anggaran IMC ini dapat berupa uang yang dialokasikan untuk setiap kategori IMC, wilayah geografis, waktu, dan area lainnya. Nah, jadi itu kan ada 4 poin. Yang pertama itu ada jalur IMC, periode waktu, target audiens, dan juga potensi geografis. Asumsinya itu bahwa jumlah total uang yang dialokasikan itu sudah mewakili kepentingan relatif dari suatu kategori. Nah, selanjutnya itu ada alokasi berdasarkan kategori IMC. Oke, yang selanjutnya itu ada alokasi berdasarkan kategori IMC. Yang pertama itu ada jumlah total orang yang perlu dijangkau supaya merek tersebut tuh bisa tersebar luas. Yang kedua, itu pentingnya menghasilkan penjualan secara teratur dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga, keinginan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Biasanya itu pendekatannya yang pertama akan menekankan pada strategi periklanan yang tradisional. Kemudian yang kedua itu merujuk pada jumlah program promosi dari penjualan yang lebih banyak. Yang ketiga itu merupakan perpaduan dari keduanya. Yang selanjutnya itu ada alokasi siklus hidup dari produk. Nah, anggaran IMC untuk sebuah merek ataupun perusahaan itu dapat berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Hal ini didasarkan pada posisi mereka dalam 6 tahap siklus hidup dari si produk itu tadi, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, perluasan, dan juga eliminasi. Nah, alokasi berdasarkan siklus hidup si produk ini tadi, yang pertama tahap perkenalan, di mana kategori anggaran yang paling sulit untuk diperkirakan. Yang kedua, tahapan pertumbuhan ini merupakan bagian termahal dari semua siklus yang ada. Yang ketiga, itu ada tahap kedewasaan, di mana pasar dan merek ini telah melambat. Terus yang tahap keempat itu ada tahap penurunan. Jadi dana iklan itu harus dikurangi hingga ke tingkat minimum. Yang selanjutnya itu ada alokasi berdasarkan periode waktu. Jadi dana IMC ini dapat diatur dalam 4 periode yang 4 periode waktu yang berbeda, yaitu tahunan, triwulan, bulanan, dan juga mingguan. Untuk apa sih, untuk perusahaan yang biasanya tuh lebih kecil dan juga organisasi retail yang digunakan oleh si penjual ini tadi, periode anggaran mungkin cuman kayak beberapa minggu gitu. Nah, tapi mayoritas perusahaan nasional yang besar itu menggunakan periode triwulan biasanya untuk merencanakan program promosi dan lain sebagainya. Nah, anggaran triwulan ini direncanakan dengan baik dan dibuat berdasarkan kegunaan tertentu. Kemudian, alokasi berdasarkan periode waktu. Selain itu, variasi penjualan musiman kayak hari libur, pola penggunaan konsumen, ataupun tren industri dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam proses perencanaan IMC dengan mengalokasikan jumlah uang yang berbeda untuk setiap bulan. Nah, untuk merencanakan iklan ini berdasarkan waktu yang paling dibutuhkan, di mana iklan tersebut akan menghasilkan hasil yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya ada alokasi berdasarkan potensi geografis. Nah, total potensi penjualan untuk produk dan juga layanan
bermerek itu akan bervariasi berdasarkan profit audience dan juga kompensasi dari wilayah geografis itu sendiri. Nah, faktor demografis itu digunakan untuk mengalokasi dana untuk program IMC, terutama dari si iklan yang terkait dengan harga biasanya itu dari yang media lama. Oke, yang selanjutnya itu ada creativity, strategis, and advertising. Apa sih kreativitas? Kreativitas itu merupakan topik yang kompleks, sangat mudah untuk mengenali hasilnya, tetapi sulit untuk mengeluarkan bagaimana hal itu terjadi. Yang pertama, metode kreasi itu merupakan proses kognitif yang mengembangkan ide-ide baru yang tidak disadari tetapi sistematis, memecahkan masalah, mengajukan teori orisinal, dan juga menciptakan produk yang unik. Yang kedua, kreativitas itu merupakan pengalaman yang subjektif. Yang ketiga, kreativitas itu merupakan sebuah peristiwa yang transformatif. Yang keempat, kreativitas itu adalah karakteristik perilaku. Dan yang kelima, kreativitas itu merupakan kegiatan yang menghibur. Jadi, sebenarnya apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu merupakan fenomena kognitif yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Bisa juga didefinisikan dengan proses penggabungan ide, konsep, fakta, dan juga objek fisik yang sudah ada dengan cara-cara yang baru, yang unik, mengejutkan, menghibur, dan juga bernilai. Selanjutnya itu ada karakteristik dari kepribadian. Jadi, tanggapan Anda ataupun perilaku itu disebut dengan kepribadian yang menghubungkan diri dengan lingkungan sekitar. Biasanya kayak banyak ngobrol, banyak baca, terus kayak banyak piknik atau ya melakukan hal yang lainnya. Terus tahapan untuk mengembangkan ide kreatif. Yang pertama itu ada tahap persiapan ataupun riset pemasaran. Misalnya kayak pertanyaannya itu apa yang kita ketahui tentang calon pembeli dan juga pembeli yang baru dan juga pelanggan yang lama. Terus apa yang mereka tahu tentang merek kita. Terus yang kedua itu kondisi inkubasi. Setelah meninjau semua penelitian dan juga wawasan, kita itu harus melakukan hal yang lain. Yang ketiga itu ada iluminasi atau mengenali ide kreatif yang sering disebut dengan AHA, yang sering disebut dengan pengalaman AHA. Nah, yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi ini melengkapi dari proses berpikir yang kreatif dengan menuliskan otak kiri terhadap konsep ide. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau misalnya otak kiri itu terlibat dalam pengembangan, perluasan dari dan pengendalian kemampuan bahasa ataupun dan juga kapasitas untuk berpikir secara rasional. Sedangkan otak kanan itu sumber utamanya itu emosi, terus pemrosesan visual dan juga kemampuan untuk berpikir secara konsep. Yang selanjutnya itu ada brainstorming. Nah, meningkatkan kemampuan untuk menjadi lebih kreatif. Caranya itu dengan perhatikan jumlah waktu yang dihabiskan untuk berolahraga, untuk meningkatkan daya tahan dan juga kekuatan. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan intelektual, seperti kayak menghadiri kelas, membaca buku, menulis materi, mengikuti ujian, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengubah dan juga memvisualisasikan, kemampuan untuk mengubah secara ataupun secara radikal mengubah dan memodifikasi objek dalam pikiran adalah alat yang sangat ampuh. Nah, visualisasi ini ketika menggunakan teknik ini, kalian itu nggak bisa mengubah apapun. Nah, kamu bisa menciptakan setiap ide kreatif yang dimulai dengan cara lain untuk menggambarkan proses dari pengembangan ini. Nah, selanjutnya itu ada persona pembeli. Jadi persona pembeli ini merupakan narasi tentang seseorang yang kemungkinan besar adalah pembeli sebuah merek. Misalnya kayak perempuan umurnya 25 sampai 34 tahun, single, terus kayak suka fashion, manajer di kantor, tinggal di area metro, terus penggemar Instagram, suka menikmati alam dan juga sering makan snack. Nah, kenapa sih kita perlu buat persona pengguna?
Jadi, kita perlu membuat si persona pengguna ini tadi untuk menekankan pada target pelanggan dengan membangun persona berdasarkan wawasan apa konsumen ini tadi, maka kita tuh bisa menciptakan kepribadian yang bernuansa dan juga berlapis-lapis yang mewakili dari si target audiens secara lebih luas. Nah, gimana sih caranya? Kita tuh bisa membuat persona pengguna. Yang pertama, mendefinisikan audiens target seperti usia, geografi, jenis kelamin, minat, pendapatan, perilaku media, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu ada penelitian pelanggan. Nah, ini tuh kita bisa melakukan dengan mendengarkan percakapan online, kayak apa yang diomongin sama orang, terus tanggapan mereka gimana, buka Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga perlu ngobrol sama beberapa pelanggan, kayak eh, misalnya mereka kayak ngaduin ke kita tentang masalah apa yang terjadi, terus kayak kita ngangkat teleponnya, terus atau enggak kita mengundang mereka untuk melakukan wawancara. Yang selanjutnya itu ada kerangka kerja penelitian ataupun sorry. Yang selanjutnya itu ada kerangka kerja penceritaan ataupun storytelling. Jadi, strategi kreatif ini merupakan kombinasi dari berbagai elemen, termasuk gaya komunikasi, metode ekspresi, dan juga interpretasi yang fleksibel dari konsep kreatif. Terus setiap iklan di TV, postingan media sosial yang di Facebook, terus penawaran kupon di Twitter, terus kayak video di Instagram, undangan podcast melalui email, dan juga penawaran unduhan musik gratis dari situs web merupakan bagian penting dari IMC Plan. Kerangka kerja ini digabungkan untuk menghasilkan pesan cerita merek yang benar-benar baru. Misalnya kayak seseorang selebriti itu dapat mendemonstrasikan manfaat dari merek dengan menggunakan pendekatan yang lucu. Nah, misalnya itu jadi pentingnya menyewa agensi komunikasi pemasaran digital ini dengan keterampilan periklanan, keahlian teknis, dan juga penilaian kreatif untuk pesan IMC supaya apa ya konsumen itu bisa percaya gitu sama apa yang diomongin. Nah, sekian review materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.